بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وامرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. الرجل يجافي مرفقه عن جنبيه مرفقيه عن جنبيه ويقل يطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضوع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. وامرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الجانب وإذا نابها شيء الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الهرة عورة إلى وجهها وكفيها والأمة كالرجل. Baik. Faslun ya. Fi mukhalafati af'alis salati lil mar'ah au binisbati lil mar'ah binisbati lil mar'ah ma'ar rajul. Baik. Faslun qala al musannif al qadi Abi Syuja al Asfahani faslun wal mar'atu tukhalifur rajula faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi 5 asya'. Jadi ada 5 praktek ya yang membedakan antara sholatnya wanita dengan laki-laki. Kita langsung bandingkan dengan yang di paragraf berikutnya ya. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi. Ya, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fil ruku'i was sujud. Ya. Nah, sedangkan kalau wanita wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Nah, jadi laki-laki dalam praktek sholatnya itu yang berbeda dengan perempuan ya. Farrajulu yujafi. Nah, laki-laki itu sedikit merenggangkan kedua sikunya ya ketika dia sedang sujud atau ruku. Jadi kedua sikunya ketika sujud khususnya itu diangkat lebih luas gitu ya. Nah, wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi ruku' was sujud. Yang mana dia lebih mengangkat perutnya ketika ruku dan sujud. Nah, itu kalau bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan tadummu ba'daha ila ba'din. Nah, kalau perempuan maka dia lebih dirapatkan gitu ya. Ketika sujud lebih merapatkan ya. Jadi tidak dilonggarkan sebagaimana laki-laki. Nah, itu dari sisi alhamdulillah. Dari sisi perbedaan pertama laki-laki dan perempuan untuk gerakan ruku dan sujud. Ya. Jadi kalau laki-laki direnggangkan, sedangkan kalau perempuan atau para wanita itu dirapatkan. Ya. Ini kita baca dulu semuanya sebelum masuk dalil ya. Jadi bedakan dari dua gerakan ini. Yang kedua, kalau laki-laki ya jaharu fi maudhi'il jahri. Kalau laki-laki membaca dengan keras pada sholat-sholat yang dikeraskan ya, isya, subuh gitu. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan bagaimana? Wa tahfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Nah, kalau untuk perempuan maka sholat apapun ya termasuk sholat jahri suaranya disirkan, tahfid dilirihkan. Khususnya kalau misalnya dikhawatirkan ada laki-laki non mahram. Ada laki-laki non mahram yang dekat dengan jamaah sholat wanita misalnya ya, maka bacaannya pun tidak dijaharkan. Tapi dengan syarat ini ya, dalam kondisi memang ada laki-laki atau ada kemungkinan laki-laki non mahram. Tapi kalau nggak ada laki-laki non mahram dalam rumah sendiri misalnya ya, kemudian yang sholat antara ibunya dengan anak perempuannya ya silakan aja kalau ingin dijaharkan sholat isya, sholat maghrib dan seterusnya. Nah, ini ada
Kalau ada kemungkinan laki-laki non mahram, ya. Atau kalau ada non mahram, ada suaminya, ada anak laki-lakinya, nggak apa-apa dijaharkan, ya. Jadi ini dengan catatan kalau tidak ada laki-laki ajanib. Ajanib itu maksudnya laki-laki non mahram. Ya. Baik. Yang ketiga, wa idza nabahu syai'un fis salati sabbah. Ya, yang ketiga, kalau kemudian kalau ada imam, ya, ada imam atau ada imam yang gerakan sholatnya atau yang bacaan sholatnya keliru, maka laki-laki mengingatkan imam tersebut dengan membaca tasbih subhanallah, sabbah, ya. Tapi kalau perempuan, cara mengingatkannya bukan dengan membaca tasbih, tapi dengan membaca bukan baca, tapi dengan melakukan tasfiq, ya. Wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Jadi kalau untuk wanita melakukan tasfiq itu memukul telapak tangannya, ya, memukul telapak tangan gini. Nah, itu tasfiq bagi wanita, ya. Kalau ingin mengingatkan kekeliruan imam, ya. Jadi bukan dengan membaca subhanallah. Ini beda yang ketiga. Yang keempat, perbedaan lainnya adalah wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ini 4 ya. Tadi ada 5 ya. Oh, yang pertama tadi ada 2 langsung, ya. Yang masalah. Nah, yang terakhir wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Nah, yang berbeda juga adalah aurat laki-laki dalam sholat itu antara pusar dan kedua lutut. Tapi kalau auratnya wanita dalam sholat, wa jami'u badanil hurrah aurah. Ya, semua tubuh wanita yang merdeka itu adalah aurat dalam sholat, illa wajhaha wa kaffaiha. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan ini, ya, akhwat. Kedua telapak tangan, apakah telapak tangan dalam saja atau termasuk punggungnya? Hah? Termasuk punggung, Ustaz. Nah, dia termasuk punggung, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i khususnya nih, kita pakai mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab Syafi'i telapak tangan itu bisa dalamnya, bisa punggungnya. Itu dua-duanya dhahrul kaffi atau batnul kaffi, itu dua-duanya bukan aurat di dalam sholat wanita. Tapi hati-hati kalau kalian sholat, ya, kemudian hati-hati di sini terlihat pergelangannya. Ini kadang kalau tidak diikat gitu, ya, atau tidak menutupi telapak tangan bisa sampai turun, kemudian terlihat pergelangan. Nah, itu bisa batal sholatnya, ya, karena itu termasuk aurat di dalam sholat. Nah, sedangkan kalau untuk budak wanita, wal amatu karrajuli. Kalau budak wanita maka hukumnya sama seperti laki-laki dari sisi auratnya tadi, atau dari sisi praktek yang lainnya. Ini atau aurat, ya. Maka itu sama antara budak wanita dengan laki-laki pada umumnya. Jadi ini yang membedakan hanya untuk wanita yang merdeka. Ya, hari ini nggak ada perbudakan wanita, ya. Jadi artinya wanita secara umum berbeda dari beberapa hal tadi dari sisi praktek sholat. Nah, sekarang kita lihat dalilnya apa, ya. Apa dalil yang membedakan antara praktek sholat laki-laki dan perempuan? Yang pertama tadi, rawal Bukhari terkait dengan masalah posisi tubuhnya, ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Malik ibn Abi Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Rasul itu kalau sholat itu sampai mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya, gitu, ya. Itu laki-laki, gitu, ya. Ya, wa inda Abi Dawud wa Tirmizi an Abi Humaid radhiyallahu anhu, ya, naha yadahi an jambai wa wada kaffai hadwa mankibai yujafi yarfa'u yujafi yani yarfa'u yuba'ad. Jadi laki-laki kalau sholat itu mengangkat kedua tangannya sampai melebar, gitu, ya. Tapi lihat kalau perempuan, nah kita langsung kepada dalil perempuan. Lihat bagaimana kalau perempuan. Nah, kalau perempuan, rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan faqala idza sajadtuma fadhumma ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Nah, Imam Baihaqi meriwayatkan, ya, Rasulullah pernah melewati dua wanita yang sedang sholat. Akhirnya kata Rasul, jika kalian melakukan sujud, fadhumma ba'dal lahmi ilal ardi, hendaknya kalian merapatkan, gitu, ya, tangan kalian ketika sujud itu tadi. Ya, karena fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli. Karena wanita beda sholatnya dengan laki-laki. Ini kita loncat-loncat hadisnya, ya, karena langsung mengambil perbedaan aja biar paham. Kemudian yang berikutnya nih, perbedaan berikutnya adalah terkait dengan bacaan, ya. Atau ini masih terkait dengan posisi ketika sujud, ya, ini nomor 2. Baik. Rawa Abu Daud an Abi Humaid radhiyallahu anhu fi sifati sholati Rasul, bagi laki-laki, ya, fi sifati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi.
Ya, yaqilu yarfa wa yahmi. Jadi Rasulullah kalau lagi sujud itu mengangkat atau apa ya, melonggarkan kedua pahanya. Ghairu hamilin batnahu. Ya, tidak seperti orang yang sedang menekan perutnya gitu. Itu bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki seperti itu. Tapi kalau bagi wanita seperti yang tadi sudah kita baca hadisnya terkait dengan Rasul mengingatkan para wanita yang sujud, maka itu mengeratkan antara kakinya, kedua tangannya ketika sujud, jadi tidak dilonggarkan seperti laki-laki. Ya. Baik, kemudian waya jiharu tadi ya, terkait dengan bacaan. Nah, kalau untuk laki-laki, anna ai idza hasala li imamihi, oh enggak, ini bukan jahar ya. Bukan jahar, tapi ini hadis tentang masalah mengingatkan ya. Apa ya akhwat, mengingatkan imam dalam sholat jamaah itu istilahnya apa? Mengingatkan kekeliruan imam dalam sholat jamaah istilahnya apa? Ada istilah khusus. Ada yang tahu nggak istilahnya apa? Namanya disebut dengan al-fathu. Ya, istilahnya adalah al-fathu. Jadi al-fatah, ya, al-fathu itu adalah maksudnya mengingatkan imam yang keliru dalam bacaan ataupun dalam gerakan sholat yang dilakukan oleh makmum. Ya. Itu al-fatah. Nah, jadi Rasul mengajarkan, ai idza hasala li imamihi aw ghairihi syai'un wa arada an yunabbihahu. Kalau imam misalnya melakukan sesuatu yang memang patut diingatkan ya, apakah terkait dengan bacaan gerakan sholat misalnya, ataupun misalnya bisa jadi ada bahaya tertentu yang perlu diingatkan ya ketika lagi sholat berjamaah, maka makmum membaca subhanallah kalau untuk laki-laki. Ya, makmum membaca subhanallah untuk laki-laki. Lima rawahul Bukhari wa Muslim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha kultu fita ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa. Ini sudah jelaskan berbeda dengan wanita ya. Jadi Rasul mengatakan kalau seseorang di antara kalimat rabahu syai' fi sholati falyusabbi, kalau ingin mengingatkan gitu ya atau ragu dalam salatnya hendaknya dia membaca tasbih. Fa innahu idza sabba ultu fita ilaihi. Karena dengan membaca tasbih maka dia akan ultu fita ilaihi itu artinya akan teringatkan ya akan sesuatu yang mungkin ada masalah di dalam salatnya. Tapi bagi wanita wa innamat tasfiqu lin nisa. Adapun bagi wanita dengan cara memukul memukul telapak tangannya. Ya, tasfiqu huna darbu zahiril kaffil yusra bi batinil kaffil yumna. Ya, jadi yang namanya tasfiq itu begini ya, Pak. Ini tasfiq, cara tasfiq ya. Jadi memukul zahirul kaffil yusra. Ini zahirul kaffil yusra. Bi batinil kaffil yumna. Ini batil kaffil. Jadi begini ya. Tasfiq itu begini. Jadi telapak tangan kanan yang di dalam itu memukul punggung telapak tangan kiri ya. Nah, itu namanya disebut. Jadi bukan begini. Bukan begini, tapi gini ya. Jadi bukan bertepuk tangan, tapi gini ya. Itu namanya disebut tasfiq ya. Roba syakka fi amrin yahtaju ila tanbih. Roba itu dari kata raib ya, ragu atas sesuatu yang perlu diingatkan dalam salat. Nabahu ay asabahu syai'un yahtaju fihi ila i'lam. Naba artinya asabahu syai' yahtaju fihi ila i'lam. Ya, artinya diingatkan atas sesuatu yang terjadi kepada seseorang. Ya. Ini kalau untuk laki-laki dengan cara tasbih, ya. Nah, dan yang untuk perempuan tadi masalah bacaan kita belum baca ya. Untuk perempuan bacaannya itu disirkan ya dalam setiap sholat. Kenapa? Nah, ini perempuan bacanya disirkan berdasarkan alasan khosyatul fitnah. Jadi khawatirkan terjadinya fitnah karena suara wanita itu termasuk yang bisa menimbulkan fitnah bagi hati laki-laki. Maka Allah mengatakan fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya. Nah, janganlah bersuara dengan suara yang bisa mendatangkan penyakit di dalam hati seseorang ya. Tahdha'na bil qawl tulayyinna kalamakunna. Ya, jangan dilembutkan cara berbicaranya. Marad fis usukun wakil latwara. Wa hadha yadullu ala anna sautal mar'a qad yuthiru fitnah fayatlubu minhu qabdu sauti bi hadratil ajanib. Karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah, maka diminta untuk dilirihkan ya ketika sholat, meskipun dalam sholat ya, karena bisa menimbulkan penyakit hati bagi laki-laki non mahram. Sedangkan kalau untuk masalah tasfik tadi sudah jelas ya, masalah tasfik tadi sudah digabungkan dengan hadis tentang laki-laki ya. Nah, yang terakhir masalah aurat ya. Kalau laki-laki auratnya adalah seluruh tubuhnya, kalau laki-laki auratnya antara pusar dan kedua lutut ya. Antara pusar dengan kedua lutut.
Rawat Daruqutni wal Baihaqi marfu'an ma fawqa ar-rukbataini minal aurah wa ma asfala minas surrah minal aurah. Ya, jadi Rasul mengatakan antara lutut dan antara lutut dan pusar adalah aurat. Ya, ini maksudnya untuk laki-laki bukan untuk perempuan ya, untuk laki-laki. Warwal Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu annahu shalla fi thawbin wahid. Nah, diriwayatkan bahwa Jabir pernah sholat dengan satu helai pakaian ya. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid wa fi riwayatin shalla Jabir fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Jadi sahabat pernah sholat hanya pakai sarung saja ya, yang menutupi antara pusar dan lututnya. Ya. Wal izar fil ghalib thawbun yastur wasatal jism, ay ma baina surrati wa rukbah wa ma qarabahuma. Jadi izar itu sarung kalau bahasa kita ya, yaitu yang menutupi posisi bawah tubuh antara pusar dan kedua lutut. Nah, ini tadi terkait dengan aurat laki-laki. Nah, aurat wanita bagaimana dalilnya? Nah, kalau untuk aurat wanita ini, liqaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita menampakkan zinahnya, maksudnya auratnya ya, kecuali yang memang biasa tampak, maksudnya wajah dan kedua telapak tangan. Wal masyhur indal jumhur annal murad bizinah mawadi'uha. Nah, yang dimaksud dengan zina ini perhiasan ya, maksudnya tempat-tempat perhiasan, yaitu aurat tadi. Wa ma dhahara minha huwal wajhu wal kaffan. Dan yang dimaksud dengan apa yang tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Rawa Abu Daud wa ghairu an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha salat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar qala idza kana dir'u sabiqan yughatti dhuhura qadamaihi. Apakah seorang wanita itu boleh salat yang hanya menggunakan dir'in wa khimar? Ya, dir'in itu pakaian yang hanya satu helai. Kalau kita apa ya? Ya akhwat, kalau perempuan itu pakaian yang cuma satu itu apa namanya? Kayak gamis gitu ya. Ya, yang gamis itu atau apa, kalau pakaian rumah itu apa istilahnya? Hah? Apa pakaian rumah itu biasanya kalau untuk perempuan? Daster ya. Daster ya. Betul ya. Jadi Rasul mengatakan kalau ada sahabat bertanya, sahabat perempuan, apakah wanita itu boleh sholat hanya menggunakan satu pakaian dan khimar untuk menutup kepalanya ya, dan tidak menggunakan izar. Izar itu berarti tidak menggunakan terusan ya, tidak menggunakan terusan celana atau rok misalnya. Maka Rasul mengatakan, "Idzakan nadir usabighan yughatil dhuhura qadamaihi." Ya boleh, tapi dengan syarat bahwa gamisnya tadi itu menutupi seluruh kedua telapak kakinya. Jadi sampai panjang ke bawah ke menutupi kaki. Maka itu dibolehkan walaupun hanya satu pakaian. Nah, ini menunjukkan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dir'un qamisul mar'ah allati yughatti badanaha wa rijlaiha. Ya gamis tadi ya. Khimar ma tughatti bihil mar'a ra'saha sabiq tawil. Wadih annahu idza ghatta dhuhura qadamai hal qiyam ruku' insadala atna sujud wa ghatta batina qadamai lil imam bi ba'dhi al-abad. Jadi ini menunjukkan kenapa pakaiannya harus menutupi seluruh kakinya ya dari atas ke bawah ya, karena ketika dia sujud dan ruku' itu pun akan tetap menutupi auratnya. Jadi kalau misalnya tidak memanjang, dikhawatirkan ketika ruku' sujud malah terangkat dan terbuka auratnya. Nanti yang tidak dibolehkan. Maka Rasul mengatakan boleh dengan syarat ini tadi ya, sabiqan ya, dengan syarat sabiqan yaitu qawilan, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang tadi terakhir wal amatu karrajuli ya, adapun budak wanita maka hukumnya sama seperti laki-laki, maksudnya adalah fi satril aurah fi shalah, yaitu dalam masalah menutup aurat di dalam salat. Amma kharijus shalah fa hiya kadhurra. Adapun kalau di luar salat maka budak wanita sama saja hukumnya sama seperti wanita merdeka. Ya akhwat, rubama naftatim ya ila hadzal qadar, kita cukupkan pada af'alus shalah ya, dan juga praktek salat yang membedakan antara wanita dan laki-laki.